Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang animasi stop motion. Apa sih animasi stop motion itu? Mungkin kalian sudah pernah melihat gambar yang ada di sini. Jadi Shaun the Sheep. Nah, Shaun the Sheep itu adalah salah satu animasi yang menerapkan teknik animasi stop motion. Namun pengertian animasi stop motion itu sendiri apa? Nah, mari kita lihat pengertian animasi stop motion. Stop motion adalah teknik membuat animasi atau film dari potongan-potongan gambar yang dibuat seolah-olah menjadi berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu gerakan atau cerita. Nah, mungkin kalau hanya sekedar teori atau sekedar penjelasan mungkin belum mengerti. Namun pada intinya animasi stop motion itu gambar diambil satu persatu dengan menggunakan kamera atau bisa juga menggunakan aplikasi pengolah gambar. Jadi kita menggambar satu persatu, frame per framenya. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh animasi stop motion yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Nah, itu dia contohnya. Di sini saya sengaja mematikan audionya karena takut terkena plagiasi untuk sound yang ada di animasi stop motion itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah foto yang diambil. Mungkin bisa sampai ratusan bahkan ribuan foto. Ya, saya lanjutkan untuk melihat contoh animasinya. Nah, sengaja saya tidak berikan suara karena nanti terkena plagiasi. Jadi ini gambarnya difoto satu persatu. Ya, sudah, mungkin kalian sudah punya gambaran untuk pembuatan animasi stop motion itu sendiri. Jadi bisa saya lanjutkan. Nah, animasi stop motion mempunyai beberapa jenis animasi stop motion, antara lain animasi clay atau clay animation. Yang kedua animasi cutout animation, animasi gambar atau hand drawn animation, animasi puppet atau animasi wayang atau boneka, animasi pixelation, animasi grafis, animasi objek, dan animasi siluet. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari animasi stop motion. Namun tiap-tiap poin ini berbeda. Dari apanya yang berbeda? Berbeda dari cara objek yang dibuat. Contohnya, kalau cutout pasti akan berbeda dengan gambar. Nah, mari kita akan jelaskan lebih lanjut pengertian dari jenis-jenis animasi stop motion itu sendiri per poinnya. Jadi ada 8 poin di sini. Nah, animasi clay atau clay animation. Jenis animasi stop motion ini menggunakan clay atau tanah liat atau bahan-bahan elastis yang bisa dibentuk sebagai objek yang digerakkan. Clay atau tanah liat biasanya ditransformasi menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Biasanya stop motion memang banyak menggunakan jenis ini. Nah, kalian tahu pastinya dengan animasi stop motion yang Shaun the Sheep itu salah satunya menggunakan jenisnya adalah jenis animasi clay. Jadi dia menggunakan bahan seperti plastisin yang mudah dibentuk,
Jadi dibentuk karakternya satu persatu, kemudian digerakkan satu persatu. Setelah digerakkan difoto, setelah digerakkan difoto. Mungkin untuk pada video yang ini saya namakan video yang part 1. Kenapa? Karena yang part 1 ini hanya terdiri dari penjelasan-penjelasan saja. Nanti di part 2 akan ada cara pembuatan animasi stop motion mulai dari tahapan pencarian ide, pemotretan sampai editingnya. Bahkan saya menggunakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan, bisa di HP, Android, atau bisa juga menggunakan laptop atau komputer. Selanjutnya, setelah animasi clay, di sini ada animasi cut out. Nah, namanya saja cut out. Cut itu digunting. Jenis animasi stop motion ini adalah teknik animasi yang digunakan untuk membentuk sebuah animasi yang cara pembuatannya membuat potongan gambar yang sesuai bentuk yang diinginkan. Animasi ini dibuat dengan menggunakan alat peraga dan karakter yang datar. Latar belakang yang digunakan biasanya terbuat dari kertas, kain, atau hasil cetakan. Jadi kertas-kertas yang sudah digambar itu bisa dipotong, setelah itu dibuat animasi seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi. Nah, tadi bisa dikatakan animasi cut out. Namun di situ ada gambarnya. Ada yang kertas namun digambar. Apakah masuk cut out? Nah, kita lanjut ke animasi yang selanjutnya. Intinya kalau yang cut out, kertas atau bahkan kain dipotong sampai menyerupai sebuah bentuk karakter atau bentuk objek dan dianimasikan dengan menggunakan teknik animasi stop motion itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah animasi gambar atau hand drawn animation. Animasi gambar atau hand drawn animation adalah salah satu teknik animasi stop motion menggunakan gambar manual yang dilakukan tahap demi tahap. Jadi digambar sedikit kemudian difoto, digambar sedikit kemudian difoto seperti yang tadi. Ada juga mungkin bisa dilihat di channel YouTube saya. Jadi animasinya di kertas digambar satu garis, segaris, kemudian digambar lagi segaris, kemudian digambar difoto, digambar lagi segaris, difoto, digambar lagi segaris sampai membuat sebuah objek atau karakter. Jadi bisa seakan-akan garis tersebut bisa bergerak atau gambar tersebut bergerak. Tuh. Yang selanjutnya adalah animasi puppet. Nah, jenis animasi stop motion ini biasanya melibatkan tokoh boneka atau wayang atau figur lainnya yang merupakan penyederhanaan dari bentuk alam yang ada. Figur atau boneka tersebut biasanya terbuat dari bahan-bahan yang memang mempunyai sifat yang lentur dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan frame by frame. Nah, jadi yang digunakan di sini adalah boneka yang mungkin bisa digerakkan. Jadi perbedaan dari tiap-tiap jenis-jenis tadi adalah bahan yang digunakan dan cara pembuatannya itu sendiri. Ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan kertas bergambar dengan cara dipotong kertas tersebut atau kain. Jadi perbedaannya ada di situ. Yang selanjutnya adalah animasi pixelation. Nah, kalau yang animasi pixelation ini, jenis animasi stop motion ini menggunakan aktor hidup, di mana aktor hidup ini berperilaku selayaknya boneka. Pemotretannya seperti pada stop motion biasanya. Sang aktor tersebut berpose berulang-ulang untuk satu atau lebih frame yang diambil dan bergerak sedikit demi sedikit ke frame berikutnya, layaknya boneka yang digerakkan. Jadi animasi pixelation ini bisa dikatakan menggunakan objek manusia. Contoh, saya atau kalian yang ada di rumah memfoto diri saya sendiri atau kalian sendiri dengan keadaan satu kali difoto, kemudian
maju sedikit difoto lagi, maju sedikit difoto lagi, maju sedikit difoto lagi, atau dengan gaya yang berbeda dan dijadikan satu menjadi sebuah animasi, itu bisa. Yang selanjutnya adalah animasi grafis. Variasi dari animasi stop motion ini adalah variasi yang lebih konseptual daripada animasi sel tradisional, bidang datar, dan animasi stop motion dengan jenis cutout. Tapi secara teknis jenis animasi stop motion tersebut menggunakan foto atau gambar sebagai objek. Jadi bisa dikatakan foto atau kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop atau CorelDRAW dengan pemanfaatan gambar, kemudian dijadikan satu, diurutkan satu persatu menjadi sebuah animasi stop motion atau gambar yang seolah-olah bergerak begitu. Selanjutnya ada animasi objek. Nah, kalau animasi objek ini, jenis animasi stop motion ini menggunakan benda-benda seperti boneka, kaleng, atau balok, di mana benda-benda tersebut yang digunakan tidak seperti tanah liat yang mudah dibentuk dan lunak. Contoh di sini ada ballpoint dan kaleng. Nah, ini mungkin kalengnya awalnya tidak penyok ya, masih bagus, kemudian dibuat penyok sedikit demi sedikit dan difoto satu persatu, akhirnya membuat sebuah ilusi. Selanjutnya animasi siluet. Jenis ini adalah animasi yang digunting dan dirangkai sebagai bayangan hitam gambar atau gambar gelap. Teknik ini dipelopori oleh Ludwig German Reiniger. Sekarang ini animasi siluet kadang digunakan sebagai karya seni. Mungkin ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat. Namun kebanyakan untuk kita yang masih belajar biasanya menggunakan animasi cutout atau animasi hand draw atau bahkan animasi pixelation. Yang selanjutnya adalah cara kerja animasi stop motion. Bagaimana sih cara untuk membuat animasi stop motion itu secara teorinya? Cara kerja animasi stop motion yaitu mengharuskan animator mengubah scene secara fisik, memfoto satu persatu frame, mengubah scene lagi dan memfoto satu frame lagi, dan seterusnya. Kita bisa memproses sequence atau rangkaian urutan gambar menggunakan software komputer untuk membuatnya menjadi sebuah animasi. Jadi mungkin kalau hanya dengan penjelasan seperti ini kalian bingung. Nah, makanya dilihat saja nanti ke part 2 untuk cara pembuatannya seperti apa. Selanjutnya tahapan pembuatan animasi stop motion. Ada tahap praproduksi, ada tahap produksi, dan ada tahap pasca produksi. Nah, dalam pembuatan sebuah animasi stop motion, film animasi, bahkan film dokumenter, film-film apapun itu pasti melewati 3 tahapan ini, yaitu tahapan praproduksi, kemudian yang kedua tahap produksi, dan yang ketiga tahap pasca produksi. Apa sih tahap praproduksi itu? Apa tahap produksi itu? Dan apa pasca produksi itu? Nah, tahap praproduksi. Tahapan praproduksi merupakan tahapan sebelum sebuah animasi diproduksi. Pada tahap tersebut diawali dari 1. Contoh, menemukan ide cerita atau menentukan ide cerita. Kemudian lanjut ke konsepnya. Konsep ceritanya seperti apa? Selanjutnya bisa pembuatan storyline, storyboard, kemudian penentuan karakter, apa saja karakternya, siapa saja karakternya, perwatakan, wataknya si A ini seperti apa, si B seperti apa, rekaman kalau memang dibutuhkan. Jadi itu merupakan tahapan-tahapan praproduksi. Nah, selanjutnya adalah tahapan produksi. Pada tahapan produksi ini adalah tahapan
Tahapan produksi merupakan tahapan di mana sebuah animasi dimulai proses pembuatannya. Nah, kalau di animasi stop motion mungkin hanya saat kita mengambil gambar satu persatu. Jadi waktu menggerakkan objek difoto, menggerakkan objek difoto, menggerakkan objek difoto, itu merupakan tahapan produksi di sebuah produksi, tahapan-tahapan memproduksi sebuah animasi stop motion. Selanjutnya tahapan pasca produksi. Nah, tahapan pasca produksi merupakan tahapan terakhir dari sebuah proses pembuatan animasi. Di situ seseorang yang telah memfoto setelah melakukan tahap produksi, objek-objek difoto satu persatu, setelah itu diberikan ke tim atau ke divisi editing. Nah, setelah itu diedit sedemikian rupa sampai menjadi sebuah animasi, sampai di render, sampai animasi itu selesai. Itu adalah tahapan pasca produksi. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat video dari animasi stop motion ini yang part kedua. Jadi jangan lupa ditekan atau diklik tombol subscribe-nya beserta loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Miftah Febriansyah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.